Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Purindah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari
apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord.
to be praised. Come on, sing together. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Come on, sing. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Can you clap your hands to God? Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Katakan, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita. Katakan, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Come on, sing together. We give you all. We give you all. We give you Can you sing with your heart? You are worthy. We give you all the glory, our Lord. We give you all
Lord Jesus. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Yesus. For your name, yes. Sama-sama angkat suara kita. Sekali lagi katakan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Dan kami percaya dan kami imani kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Angkat kedua tanganmu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan tuh, walau tubuhku diremukkan, yes, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, amin. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku. Ya angkat kedua tanganmu, say, ku mau
Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Amin, amin. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita yang luar biasa. Siapa yang mau terus menyembah Tuhan di tempat ini, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita angkat suara, kita katakan. Katakan sepakat. Amin. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah.
to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your Mari lebih lagi katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Semoga cuma Tuhan saja katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship, oh my soul. Take joy, my King, in what, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I exalt thee. Sama-sama kita katakan, I exalt thee, Jesus. I exalt thee, Amen. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee, I exalt thee.
Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Bapak. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu Tuhan, ibadah boleh berjalan dari pagi hari sampai siang hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk segenap sidang jemaat-Mu yang hadir, yang Kau undang untuk masuk dalam rumah-Mu Tuhan. Sungguh satu karunia untuk kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Boleh belajar kebenaran firman, memberikan hormat, pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena hidup kami Tuhan, belas kasihan-Mu lah Tuhan. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi yang menopang kami. Di tengah segala pergumulan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi kami semua yang akan mendengar hari ini agar kami boleh duduk diam bersama-sama di bawah pengurapan Roh Kudus. Belajar firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan firman ini menjadi jawaban dalam hidup setiap kami. Maka menjadi pelita dan terang bagi langkah kaki kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Shalom. Saudara, hari ini kita masih dalam tema bangkit dan jadi teranglah. Hari ini saya mau share dari satu tokoh wanita di Alkitab yang menurut saya luar biasa, yang bernama Abigail. Saudara, hari ini kita mau belajar, ada banyak hal yang bisa kita khotbahkan dari kehidupan Abigail, tapi hari ini saya mau sharing dengan judul wanita bijak di tengah hubungan yang toksik. How to become a wise woman in a toxic relationship. Wanita bijak, saudara. Amsal 31 mencatat karakter-karakter dan sifat wanita yang luar biasa. Dan sebagian besar karakter itu saya temukan dalam kehidupan Abigail. Saya rasa saudara dalam kondisi hari-hari ini, ya dalam kondisi pernikahan. Kalau hari ini saudara datang mungkin kau belum menikah, saya berharap biarlah apa yang kita sharingkan hari ini, apa yang kita pelajari menjadi panutan, menjadi teladan. Oh, karakter ini saya mau ikutin, karakter ini saya mau belajar. Tapi kalau hari ini saudara sudah menikah, saudara, biarlah Abigail dalam tokoh Alkitab yang kita bahas menjadi sebuah benchmark, menjadi sebuah standar. Bagaimana Allah berbicara kepada setiap saudara dan saya lewat firman ini. Dan kalau saya katakan temanya wanita bijak, berarti bukan hari ini berarti bukan yang para suami artinya lolos. Hari ini saya senang banget nih, gak ada dibicara semua mengenai istri saya. Enggak saudara ya. Walaupun namanya wanita bijak, tapi apa karakter Abigail, baik pria dan wanita dapat kita tiru. Amin. Mari kita baca bersama saudara, dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb, saudara. Hari ini dalam ayat yang ketiga kita membahas, saudara, Abigail itu menikah dengan seorang laki-laki bernama Nabal. Dan dikatakan karakter kedua perempuan ini, karakter kedua pasangan suami istri berbeda total, saudara. Ya, perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Saya berpikir kenapa ya Abigail mau sama Nabal? Mungkin dalam konteks adat Timur Tengah pada zaman itu umumnya pernikahan sesuatu yang di-arrange, saudara. Ya kayak Siti Nurbaya. Pernikahan zaman dulu gak ada pacaran. Mungkin anak perempuan zaman dulu mungkin gak berhak menentukan siapa suaminya. Sehingga itu pernikahan yang sudah diatur oleh kedua belah pihak, saudara. Sehingga kita ketemulah, Alkitab langsung mencatat Abigail orang yang bijak dan cantik. Sedangkan Nabal adalah laki-laki yang kasar dan jahat perbuatannya. Saya berpikir, wow, saudara. Untuk Alkitab mencatat seorang laki-laki kasar dan jahat kelakuannya. Makanya saya namakan wanita yang bijak di tengah hubungan yang toksik. Saya ada satu pantun. Saudara tolong bantu saya ngomong cakep ya. Pagi-pagi ke pasar cari rujak. Pulangnya belanja baju batik. Betapa indah kalau punya istri bijak. Apalagi kalau parasnya itu cantik. Saudara. Ya. Saudara. Jarang-jarang saya berpantun kan. Saudara, waktu itu dalam salah satu sesi seminar pacaran,
Dan kadang-kadang saya membawakan dalam seminar Love, Sex, and Dating untuk anak-anak muda yang belum menikah. Saya selalu bilang begini, memang kadang-kadang ya, orang itu tertarik kepada yang bertolak belakang karakternya. Opposite attracts. Setuju gak saudara? Nggak semua ya, nggak semua, tapi rata-rata pasangan suami istri memiliki karakter yang berbeda. Memang tidak semua. Karena katanya yang opposite, yang berbeda itu saling tarik-menarik, katanya begitu. Positif sama minus tarik-menarik, saudara. Tapi waktu menikah, saudara, ternyata yang berbeda itu yang menjadi problem, saudara. Ternyata yang berbeda itu yang waktu lagi pacaran, kalau lagi konseling pernikahan, saudara ya, waktu saya konseling beberapa pasangan menikah di gereja, wah Pak, saya sama dia, kita saling melengkapi. Dia orangnya kalem, saya orangnya aktif, kita melengkapi sekali Pak. Dia orangnya makan terserah, saya yang mengatur semuanya. Dia orangnya terserah mau ngapain, atau beda. Dia orangnya banyak ngomong, saya orangnya diem. Dia orangnya pokoknya berbeda saudara. Tapi ketika konseling pasca nikah, justru yang berbeda itu yang paling banyak problem saudara. Jadi betul, opposite attracts, yes. Tapi dalam pernikahan justru Tuhan pakai perbedaan itu untuk mengasah satu sama lain saudara. Dan saya nggak bisa membayangkan bagaimana Tuhan mengasah seorang wanita bernama Abigail dengan seorang laki-laki yang kasar dan jahat perbuatannya. Kasar dipakai arti kasar abuse. Alkitab memang nggak mencatat bagaimana Nabal mengabuse Abigail, but one can imagine. Kalau dikatakan kasar dan jahat, kita bisa membayangkan setidaknya apa yang dialami oleh Abigail dalam seharian kehidupannya. Saudara, dari satu ayat ini banyak hal yang bisa kita ambil. Kalau Alkitab mencatat Abigail adalah orang yang bijak dan cantik dan suaminya adalah orang yang kasar dan jahat. Hari ini mari kita introspeksi diri. Mari kita melihat pernikahan kita. Apa yang orang mau lihat dari pernikahan kita? Apa yang orang mau lihat dari karakter saya? Saya mau dikenal sebagai orang seperti apa? Orang seperti Abigail kah? Orang seperti Nabal kah? Saudara. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Abigail disebut sebagai wanita yang bijak. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Saya bacakan dari ayat yang ke-10. Saudara, pada saat itu, ini Daud belum jadi raja. Dia lagi lari dari Saul. Dia nyampe ke satu daerah dekat tempat Nabal punya, saudara dikatakan perusahaan kambing domba. Berarti Nabal orang kaya Bapak Ibu. Nah, Daud berkemah di sekitar tempat peternakan, tempat mereka memakan rumput. Dan Daud kesulitan keuangan. Jadi dia menawarkan bantuan secara cuma-cuma. Dia menjaga kawanan domba dari gembala-gembala punya Nabal, saudara. Dan Daud mengharapkan something in return. Sebagai balas budi, balas jasa, dia telah menjaga kawanan kambing domba 24 jam. Saudara, ketika Daud berkata, tolong ngomong sama Nabal, Shalom, selamatkah engkau, selamatkah peternakanmu, kambing dombamu, ya kan? Ya, saudara, Daud mengharapkan sesuatu lah saudara ya. Perhatikan apa kata Nabal dalam ayat yang ke-10. Nabal menjawab anak buah Daud katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ups, saudara, Nabal mencaci maki Daud. Dia menyamakan Daud, jangan-jangan kamu cuma budak yang lari. Padahal zaman itu saya rasa hampir semua orang tahu Daud saudara. Kenapa saya tahu? Karena istrinya Abigail kenal sama Daud saudara. Ayat yang ke-11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara, dalam sekejap orang-orang Daud berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Berkatalah Daud kepada orang-orang yang kamu masing-masing sandanglah pedang. Wah, terbakar amarah Daud saudara, emosi Daud terbakar. Lalu mereka masing-masing menyandang pedang. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud dan 200 menjaga barang-barang. Saudara, Nabal tidak menunjukkan keramah tamahan yang umumnya diberikan yang berlaku di Timur Tengah. Saudara, kalau baca perjanjian lama pasti tahu ya. Kalau ada tamu datang, waduh hospitality-nya luar biasa. Tuanku, kalau berkenan jangan berjalan dulu, singgahlah ke rumahku. Aku akan olah kambing domba, aku bakar roti tak beragi, ada susu, minum. Itu ramah tamah orang Timur Tengah seperti itu. Jadi ketika kita membaca Daud mengharapkan sedikit ramah tamah, normal. Saudara, karena memang budaya zaman itu seperti itu. Tapi bayangkan Daud menerima caci maki, saudara. Memang dalam kondisi ini Alkitab mencatat apa adanya. Saudara,
Ya, jadi bukan berarti kita perlu meniru Daud sekalipun dia orang yang diurapi Tuhan. Kita nggak meniru outburst emotionnya yang wah langsung sadang pedang saudara. Daud serem juga loh saudara. Kita akan banyak nyanyi Mazmur Daud ya. Tapi sekali Daud marah, mati kita saudara. Dia mau bantai seluruh keluarga Nabal. Dia mau habiskan semua saudara. Bahkan saudara dalam ayat 22, Daud ngomong, beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi, kalau sampai sore masih ada laki-laki yang tinggal dari keluarga Nabal. Dia mau basmi semua keluarga Nabal saudara. Waduh ngeri banget gak saudara? Nah disinilah Abigail bersinar terang. Dalam konteks tema tahun ini bangkit dan jadi teranglah, saya rasa di sini konteks ini Abigail begitu terang, dia bahkan bisa meredam amarah Daud, dia bisa, wah luar biasa kita baca saudara ya, banyak hal bisa kita pelajari dari Abigail. Saya mau share ada 4 poin siang hari ini about wise women. Yang pertama, wanita yang bijak adalah wanita yang mampu bertindak cepat untuk meredam amarah. Begitu hamba-hambanya Nabal ngomong sama nyonyanya, nyonya, ini suami kamu ini problem. Ini kita sebentar lagi mau dikejar sama pasukannya Daud. Padahal Daud itu menjaga kawanan domba kita baik banget. Dia gak pernah ngapa-ngapain domba kita, semua dijagain pakai tombak, pakai pedang. Sekarang dia cuma istilahnya minta ya makanan atau minta madu, minta susu, minta roti, minta kismis. Tapi tuanmu, suamimu itu mencaci maki Daud. Langsung ayat yang ke-18, perhatikan. Lalu segeralah. Saya suka dengan kata segera. Saudara, Abigail bukan tipe perempuan yang pusing, dia bukan tipe perempuan yang bingung mau ngapain, dia sigap, dia tahu mesti ngapain saudara. Dia nggak banyak ambil pikir, langsung ambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 kue kismis, 200 kue arak, dimasukkan semua ke dalam keledai. Betapa berbahagia saudara yang menemukan istri yang bijaksana. Istri yang memiliki intuisi, bertindak cepat dalam menolong suami mereka dalam situasi-situasi sulit seperti ini saudara. Kadang-kadang saya sama Janet, nah kalau khotbah gini mau gak mau harus bawa pribadi saudara ya. Janet itu banyak tolong saya saudara. Dalam artian, kalau saya ngomongnya salah dia suka bilasin saudara. Ya, kalau mungkin di sini istri-istri pernah mengalami hal yang sama ya. Mungkin suaminya ngomongnya salah atau suaminya ngomongnya kurang tepat, istrinya bisa membantu membilas sehingga lebih baik saudara. Ya, itu memang kekuatan daripada seorang wanita. Memiliki angle perspektif yang berbeda yang tidak dimiliki oleh laki-laki saudara. Nah Abigail saudara, dia langsung bisa merespon dengan bijak. Dia menyiapkan hadiah untuk menyurutkan amarah Daud. Jadi di sini Bapak Ibu ya untuk menyurutkan amarah hadiah itu penting ternyata ya. Amsal 21 ada ayat Alkitabnya ini saya ngomong ini beneran. Amsal 21 ayat 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi. Nah dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Jadi sudah tahu dong bagaimana meredam amarah suami. Bagaimana meredam amarah istri saudara. Dikasih hadiah diam-diam katanya saudara. Di sini siapa yang love language-nya gift? Ada yang tahu love language-nya mungkin? Kan ada yang apa? Ada words of affirmation, ada kata-kata, ada quality time, ada physical touch, ada gift sama ada satu lagi. Udah tadi apa ya? Service, act of service saudara. Abigail ini menurut saya love language-nya itu service sama gift. Dia dengan cepat siapin semua. Saudara, dia nggak panjang pikir, dia tahu, oke ini bahaya. Wanita yang bijak, dia seperti menara doa, dia tahu ada bahaya yang masuk ke dalam pernikahannya. Dia tahu ada bahaya danger masuk ke dalam keluarganya. Dan dia tahu bagaimana harus bersikap saudara. Nabal nggak nyadar, Nabal nggak tahu dengan sombongnya Nabal berkata, siapa Daud? Siapa dia? Paling cuman hamba yang lari dari tuannya. Wah, Daud punya 600 pasukan. Saudara, Daud punya 600 pasukan, dia nggak ambil pusing saudara. Memang kadang-kadang suami itu saudara suka cepat ngebut ya. Butuh istri yang membantu memikirkan dari perspektif lain saudara. Nah hari ini kita belajar, Abigail punya kesempatan untuk lari. Kebetulan suamiku kasar.
biarin dibunuh sama Daud. Aku kabur aja ah. Aku tahu nih kira-kira Daud mau kapan datang. Sayang, aku mau main ke rumah keluargaku sebentar ya. Bisa menurut saya Abigail seperti itu, saudara. Kebetulan ini puji Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Ini Tuhan kirim Daud untuk membasmi suamiku. Biarkan saja. Tapi dia enggak. She takes responsibility in the relationship. Dia enggak kabur. Saudara, dia enggak lari. Dia enggak bilang, Daud ini hadiah. Silakan lanjutkan, langsung aja ke keluarga tuh. Ada alamatnya di sana, silakan. Saya nunggu di sini aja sampai selesai. Enggak, saudara. Abigail bertahan dan kembali ke keluarga membela pernikahannya. Saya rasa wanita yang bijak selain dia meredam amarah, tapi dia mengambil tanggung jawab sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Itu satu statement dalam janji nikah. Sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Sebagai teman pewaris. Saudara, artinya dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, sama-sama menanggung masalah dan pergumulan hidup. Katakan amin, saudara. Itu yang Abigail lakukan. Kalau saudara lihat pilihan hadiah yang diberikan oleh Abigail, itu bukannya citos. Kalau saudara lihat pilihan hadiah yang disiapkan Abigail, itu bukan cuma sekedar makanan biasa. 5 kambing yang diolah. 100 kue kismis yang saya nggak tahu mungkin apa langsung bikin. Saya juga lagi mikir sih, ini dibikin apa dia udah standby sih, saya juga nggak ngerti saudara. 200 kue ara. Pasti ada waktu untuk bikin 200 kue ara. Ada waktu untuk bikin 100 buah kue kismis. Ada waktu untuk membuat 5 domba yang diolah dulu, dibakar dulu, dibikin bumbu kecap, saudara segala macam. Ada waktu pasti. Ya, kalau saya sebagai pria menanggapi ini memang betul ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau mau ngomong serius, mendingan setelah suaminya makan dulu, saudara. Setelah banyak makan baru kita ngomong serius. Jangan mulai perbincangan serius selagi perut kosong, saudara. Emosi bisa naik. Dan Abigail tahu persis bagaimana menyurutkan amarah Daud. Dikasih apa? Kasih makan, saudara. Jadi abis pulang ibadah jam 1 ini, saudara, carilah restoran yang enak. Abis cari restoran baru saudara ngobrol hal yang penting. Yang kedua, wanita yang bijak. Sekali lagi saudara, saya kalau ngomong ini berlaku buat pria dan laki-laki dan perempuan ya. Cuma karena ini Abigail, jadi saya taruhnya wanita. Masa pria bijak, saudara, kan gak cocok. Wanita yang bijak tahu kapan waktu yang tepat untuk minta maaf. Pria-pria ada amin gak ya di sini ya? Udah serem ngomong amin ya saudara ya. Wanita yang bijak tahu kapan waktu yang tepat untuk minta maaf. Kenapa saudara? Ketika Abigail berjumpa dengan Daud, saudara, ya, kita melihat perbandingan kata-kata daripada suaminya dan istrinya. Ketika Nabal berjumpa dengan Daud, ayat 10, Nabal berkata, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba lari dari tuannya. Itu perkataan Nabal ketika ketemu dengan Daud. Perhatikan kata-kata ketika Abigail ketemu sama Daud. Ayat yang ke-24-25. Tuhan, aku sajalah yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Beda tone, saudara. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, Nabal, demikianlah dia, bebal orangnya. Ternyata arti bahasa Ibrani Nabal itu bebal. Karena bagi orang Israel, nama mengandung destiny. Bapak Ibu yang nanti punya anak gak sembarang kita kasih nama anak kita kan. Ada alasan kenapa kita kasih nama anak. Saya juga gak tahu kenapa orang tua kasih nama Nabal. Artinya bebal. Dan kata istrinya, demikianlah orangnya seperti namanya orang dursila, orang bebal. Bahkan saudara ayat 28, bayangkan. Ini luar biasa, Abigail minta ampun demi suaminya. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu itu. Ayat yang ke-28. Satu saat saudara, dalam 7 tahun pernikahan saya sama Janet, saya sempat berpikir, ini dalam pernikahan apa sih ada problem ya Bapak Ibu ya. Lalu saya curhat sama teman-teman cowok di gereja ini, saya bilang, kita yang udah menikah, lebih banyak mana yang minta maaf duluan? Siapa yang minta maaf duluan? Suami apa istri?
Bapak Ibu, yang lebih sering minta maaf duluan siapa? Suami apa istri? Istri. Ya, berarti saudara luar biasa memang ibu-ibu di tempat ini. Saya ngomong sampai semua rata-rata harus suami yang minta maaf duluan. Ya, karena because women is always right. Ya, women is always right. Lalu saya bilang, emang harus suami minta maaf duluan ya? Lalu saya tanya sama satu pendeta dan psikolog yang sering kita undang, Dr. Fred Tok, saudara ya. Dr. Fred Tok, dia psikiatris dari Singapura. Saya nanya sama dia, Prof, dokter, kenapa sih biasanya suami yang harus minta maaf duluan? Terus dia ketawa. Dia bilang begini, Dio, that's what you call gentleman lah. You want to be called gentleman, you have to ask for forgiveness first. Dia bilang begitu, saudara. Oh begitu ya, that's where the word gentleman comes from. You want to be gentleman, you have to say sorry first. Oh ya, oke. Tapi saudara, saya menemukan dalam kehidupan pernikahan bukan soal siapa yang minta maaf duluan, saudara. Tapi bersama-sama saling menurunkan gengsi, menurunkan ego. Kalau saat itu Abigail tidak merendah, Daud akan langsung hajar suaminya. Jadi wanita yang bijak, dia tahu kapan waktu yang tepat. Bahkan suaminya nggak tahu. Abigail lagi ngurusin perkara suaminya. Mungkin dalam pernikahan kita ada hal-hal yang kita urus yang mungkin pasangan kita nggak tahu, tapi demi kebaikan keluarga. Itu namanya orang yang bijak. Ada hal-hal yang kita lakukan, saudara, yang mungkin pasangan kita nggak tahu, tapi itu melindungi pernikahan kita. Itu orang yang bijak. Abigail nggak lari dari masalah. Dia menanggung bagian tanggung jawabnya, saudara. Dia bahkan menanggung kesalahan suaminya. Ayat yang ke-28. Ampunilah, bukan dia yang ceroboh, suaminya yang ceroboh. Sebab pasti Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Poin yang ketiga. Selain wanita bijak, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk meminta maaf. Poin yang ketiga, wanita yang bijak, dia peka akan rencana Tuhan. Ini penting. Wanita yang bijak peka akan rencana Tuhan. Balik ayat 28. Abigail berkata, pastilah Tuhan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jadi jika ada orang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Nyawa musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Ayat 30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Ayat 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nanti apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Saudara, Abigail, dia tahu ini Daud bukan orang sembarangan. Mungkin Abigail udah denger, dia ada ini kan yang diurapi sama Nabi Samuel. Ini kan yang diurapi menjadi raja. Abigail tahu, dia peka. Kalau dalam konteks zaman sekarang, ini perempuan yang ikut BRC. Wede, promosi sedikit lah ya. Haleluya. Saudara, kita di sini ada namanya BRC. Bagi para wanita, ibu-ibu di tempat ini, engkau yang single, semua usia silakan welcome. Namanya Bible Reading Club. Bersama-sama dengan para wanita berkelompok baca Alkitab bareng-bareng tiap hari, ada yang ngingetin, ada yang saling sharing, suka duka segala macam, saudara. Ya, bukan tempat ngomongin suami ya, tapi tempat sharing kesaksian, saudara. Dari firman ini saya dapat apa, saudara. Dan itu sering ketemu mereka, sering kumpul, saudara. Ada berapa kelompok ya BRC? Ada 11 kelompok, saudara, BRC. Isinya wanita semua dan mereka saling sharing dalam baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, mungkin Abigail nggak tahu, ini Daud siapa sih? Ya zaman dulu dia gak ada Alkitab ya, tapi dia dengar. Dia tahu, dia aware. Ini ada janji Tuhan dalam kehidupan Daud, saya gak macam-macam ini. Kalau hari ini, istri sebagai tiang doa. Dan engkau tahu, Tuhan apa rencanamu bagi suamiku? Apa rencana dan panggilanmu bagi keluargaku? Apa rencana dan panggilanmu bagi pernikahanku? Maka dia akan tahu bagaimana harus bersikap, saudara. Dia tidak akan dengan segampang itu menyerahkan pernikahannya. Nggak segampang itu menceraikan suaminya. Nggak segampang itu berkata, udahlah kita selesai aja lah. Karena dia tahu ada panggilan Tuhan dalam pernikahan. Dia tahu ada rencana Tuhan dalam keluarganya. Dia nggak gampang nyerah sama anak-anak yang mungkin lagi
jauh dari Tuhan, dalam pergaulan. Dia berdoa bagi anak karena dia tahu ada janji Tuhan bagi anakku. That is a wise woman. Dia peka terhadap rencana Tuhan. Abigail tahu Daud dipanggil menjadi raja. Dan dia dipakai Tuhan mengingatkan Daud, Tuanku, jangan ceroboh. Ngapain Tuanku membuang darah tak bersalah ini? Kalaupun ada musuh yang mencari Tuanku, pastilah Tuhan akan membela engkau. Jadi nggak usah ngeribetin Nabal. Ini orang kecil, nggak usah dipusingin. Nanti Tuhan akan bela. Wah, saudara. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya rasa, termasuk saya, kita di tempat ini perlu belajar. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Abigail tahu bagaimana cara ngomong sama Daud. Raja Daud, kamu akan menjadi raja. Buat apa membuang darah tak bersalah? Nanti jadi noda dalam kerajaan kamu. Biar serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang bela. Hari ini, para wanita di tempat ini, para istri-istri, kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan dengan suamimu, engkau mengalami pergumulan dalam keluarga, apapun masalah saudara, saya mau katakan, baca firman Tuhan, perkatakan janji firman Tuhan, dan biar Tuhan yang membela. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Seolah-olah sepertinya dia nggak dengar doa kita, tapi saya mau katakan dia dengar doa saudara. Dia dengar doa saudara. Kita berkata, Tuhan, kapan pembelaan Tuhan datang? Kapan pembelaan Tuhan datang? Tapi percayalah saudara. Itu nanti poin saya yang keempat. Bersabar dalam iman. Karena Tuhan pasti bela orang yang benar. Kita naik sorga tuh gak ada tiket buy one get one saudara. Suami selamat, istri pasti gak ada. Gak ada buy one get one. Masing-masing mempertanggungjawabkan iman di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kalau engkau sekarang sedang dalam hubungan yang toksik, seperti Abigail dengan Nabal yang kasar dan jahat kelakuannya. Saudara nanti pulang baca pasal ini, saudara gak akan menemukan Abigail merancangkan yang jahat terhadap suaminya. Enggak, dia tetap bela, bahkan dia menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Ayat yang 31 tadi, apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku Daud, ingatlah hambamu. Tolong ingat, perhatikan bagaimana Abigail mengingatkan Daud akan kebaikan Tuhan. Wanita yang bijak adalah wanita yang mengingat kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam setiap masalah yang dia hadapi. That's a wise woman. Poin keempat yang terakhir. Wanita yang bijak adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Dia untuk masa depannya. Saudara, Daud begitu amazed dengan respon Abigail. Dia bilang, Abigail, kalau kamu datang telat sedikit, aku sudah membasmi suamimu dan seluruh karyawannya. Tapi terpujilah Tuhan yang mencegahku berbuat jahat. Ternyata Tuhan juga memakai Abigail untuk mencegah Daud berbuat dosa. Di situ saya dapat rema. Memang dalam hubungan kita, saudara, firman Tuhan berkata carilah pasangan yang sepadan dan setara. Kenapa? Karena baik pria maupun wanita perlu saling mengingatkan untuk mencegah pasangannya berbuat dosa. Daud merendahkan hati, menerima nasihat dari seorang bernama Abigail. Karena kadang memang sebagai pria susah terima nasihat. Tapi Daud mencontohkan apa? Dia mau terima nasihat, dia berkata, terima kasih Abigail. Kamu ngingetin aku gak butuh bunuh suamimu, nanti Tuhan yang berperkara. Daud balik, dia terima kue-kuenya, dia balik. Such a humility. Memang betul Daud salah awalnya, dia responnya salah, dia mau bunuh, dia udah siapin pedang. Tapi Tuhan ngomong sama Daud. Jadi hari ini Bapak Ibu dalam pernikahan kita, kalau saudara udah marah, udah mau pegang pedang, ya semoga gak ada yang punya pedang ya di rumah ya. Saudara udah kesel banget, tiba-tiba ada suara ngomong. Entah radio lah, dari lagu lah,
dari buku. Chatting masuk saudara, berapa banyak saudara lagi berantem, ada chatting masuk, ini kayak Tuhan ngomong lewat Instagram kayaknya nih. Ada quote masuk, quote-nya pas banget dengan apa yang saudara alami. Saya mau katakan Tuhan mencegah saudara dari berbuat dosa. Dan saudara, ayat 37 sampai 38, dia ngelihat suaminya mabuk. Dia kan pulang habis ketemu Daud, dia pulang. Nabal lagi mabuk, pesta pora. Dia nggak ngomong sama Nabal ketika suaminya mabuk. Dia tunggu sampai pada waktu pagi. Tapi ketika waktu pagi, ketika sudah hilang mabuknya Nabal, diceritakan kepada suaminya segala yang Abigail lakukan. Dan betapa nyawa suaminya itu terancam. Dikatakan apa? Terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Saudara, terhentilah jantungnya Nabal. Kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Kena stroke Bapak Ibu, zaman sekarang maksudnya gitu, kena stroke. Mungkin habis mabuk minum-minum anggur, makan kambing, saudara, bahaya kan ya. Pagi-pagi istrinya ngomong begitu, kena stroke langsung saudara. Saya mau katakan Tuhan yang membela kehidupan Abigail. Tuhan yang bela. Jadi ibu-ibu di tempat ini, kalau saudara sedang dalam hubungan yang mungkin pelik, saya mau katakan curhat sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Bapak-bapak kalau engkau sedang mengalami pergumulan, curhat sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan yang bela saudara. Karena pembelaan di tangannya Tuhan. Penghakiman adalah hakku kata Tuhan. Abigail bahkan dia begitu wise. Dia gak ngomong pas lagi mabuk karena pasti kalau lagi mabuk bahaya konsekuensinya. Waduh, bisa abuse saudara lagi mabuk diomongin begitu. Tapi dia tunggu. Saya kadang-kadang sama Janet, aku belajar dan dia belajar, saudara, kapan kita waktu yang ngomong yang tepat. Saudara, karena namanya perempuan kan mesti keluar berapa puluh ribu kata per hari itu saudara katanya. Cuman saya bilang, kayaknya kita perlu ada dessert something yang sweet dulu untuk kita bisa kita ngobrol misalnya. Atau kita perlu mungkin ada sesuatu yang saudara harus ngomong sama suami istri. Kapan momen yang tepat untuk saudara bisa ngomong, begitu saudara. Abigail tahu waktu yang tepat. Ini suamiku lagi begini gak bisa diajak ngomong, udah aku diemin aja. Dia mampu merestrain, dia mampu menahan dirinya. Aku gak akan ngomong, nanti aja. Pagi-pagi aku akan ngomong. Dia ngomong kebenaran kepada Nabal. Tuhan bela Abigail, saudara, gak perlu Daud bunuh, tapi Tuhan, ya karena kesalahan Nabal ya saudara ya, dia kena stroke saudara, dan dia mati. Dan pada akhir hidupnya Abigail dalam waktu 2 minggu, Abigail berubah dari istri seorang yang bebal menjadi istri seorang raja. In 2 weeks time, nasibnya Abigail berubah. Karena itu saya mau katakan kalau hari ini engkau ada dalam pergumulan, jangan ciut, jangan menyerah, serahkan sama Tuhan. Percayalah saudara, serahkan masa depanmu sama Tuhan. Tuhan yang berperkara saudara. Saya gak bilang nanti suamimu kena stroke. Saudara jangan ngomong begitu saudara ya. Ini karena Alkitab ngomong begini, saya akan doa. Tuhan sebagaimana engkau berperkara kepada Nabal, berbuatlah kepada suamiku seperti itu. Jangan saudara ya. Itu namanya egois, doa yang egois Tuhan gak akan jawab saudara. Tapi saudara serahkan aja sama Tuhan. Abigail ngomong apa ada, dia ngomong jujur sama suaminya. Tapi dia menyerahkan kepada suaminya, terserah Tuhan engkau mau berbuat apa kepada suamiku. Dan Tuhan melihat doa Abigail. Dalam waktu 2 minggu dari istri seorang yang bebal menjadi istri Daud. Itulah destiny daripada wanita yang bijak. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Hari ini kalau engkau single parents, engkau sendiri berjuang membesarkan anak-anakmu, saya mau katakan Tuhan yang memelihara hidup saudara. Tidak pernah dia tinggalkan anaknya meminta-minta roti. Pasti dia pelihara. Amin Bapak Ibu. Bagi saudara yang single, yang sedang cari jodoh, yang sedang cari pacar, engkau yang sedang merancangkan pernikahan, biarlah kisah Abigail menjadi perenungan kita. Saya pun juga belajar dari Abigail. Bagaimana saya harus berespon dengan benar. Bagaimana saya harus bisa belajar meminta maaf. Bagaimana saya harus peka terhadap rencana Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan akan membela pernikahan Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Saya ingin tutup dalam doa. Apakah ini saudara belajar dari sesuatu dari kebenaran firman Tuhan? Tuhan Yesus, kami telah mendengar kebenaran firman. Firman yang sederhana ini, hamba berdoa menegur hati setiap kami. Tuhan, hamba berdoa sungguh ada karakter Abigail dalam hidup setiap umat-Mu termasuk hamba-Mu di tempat ini. Dan hamba berdoa bagi mereka yang mungkin sedang dalam hubungan yang tidak baik-baik. Mereka yang sedang bergumul Tuhan dalam pernikahan mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang membela, Engkau yang melihat. Kami enggak perlu mengambil langkah-langkah yang radikal, tapi kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, lembutkan hati setiap kami. Boleh menurunkan ego masing-masing kami. Untuk sama-sama boleh dipoles, ditajamkan menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan ekonomi, ada sakit penyakit, mungkin hubungan rumah tangga yang retak, hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik-baik saja. Hamba berdoa Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan jemaat-Mu. Bahkan Engkau yang berdaulat, Engkau yang mampu dan mau menyembuhkan dan memulihkan hubungan pernikahan di tempat ini dalam nama Yesus. Sehingga betullah firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami banyak gak sempurnanya. Masih dalam proses menjadi orang baik. Roh Kudus bantu setiap kami. Minggu demi minggu di tempat ini, Roh Kudus, Engkau yang menegur, memoles kami. Jadi orang yang serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih buat Pastor Dio. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Bagi para wanita Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir di ibadah Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Yuk ajak semakin banyak teman-teman wanita Anda supaya mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. 2 menit lagi. Musik udah boleh masuk dulu. Musik udah boleh masuk. Kamera kiri, standby. Dua, standby. Dua. Kamera kanan on sekarang. Pendeta udah boleh masuk. Nah, gimana? Seru kan? Buat teman-teman yang memiliki hati untuk pelayan di tim production, kalian boleh langsung daftarkan diri kalian di counter depan, atau ke ketua hukum masing-masing, atau kalian juga boleh langsung scan barcode sebelah sini. Ditunggu ya! Bagi saudara yang bisa bermain musik seperti piano, gitar, drum, violin, saksofon, atau elektronik musik lainnya, dan rindu ingin melayani di GBI Puri Indah, yuk ikut audisinya yang diadakan pada 17 Februari 2024 jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Pendaftaran dapat dilakukan di counter ibadah raya paling lambat 15 Februari 2024. Ditunggu ya! Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI.
ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin.